Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pertemuan kelima di mata kuliah akuntansi biaya, di mana topiknya melanjutkan pertemuan keempat dengan judul volume based costing atau perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Selamat belajar. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas langkah pertama sampai langkah yang keempat dalam perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Nah, pada pertemuan yang kelima ini, kita membahas terkait dengan langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume, itu angka yang kelima, yaitu mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Departemen jasa tidak mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Oleh karena itu, harga pokok produk hanya dihitung untuk departemen produksi. Walaupun departemen jasa tidak mengelola produk secara langsung, departemen jasa memberikan jasa ke departemen produksi. Oleh karena itu, biaya departemen jasa seharusnya dialokasikan ke departemen produksi dengan menggunakan cost driver yang paling tepat. Nah, terdapat 3 metode alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama, metode alokasi langsung atau direct allocation method. Yang kedua, metode alokasi bertahap atau step allocation method. Yang ketiga, metode aljabar atau algebraic method. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, nah kita harus mengetahui dulu masing-masing dari metode yang ada. Yang pertama itu metode direct allocation. Nah, di mana dilihat di gambar itu pada gambar persegi panjang itu merupakan departemen produksi yang terdiri dari departemen A, B, dan C. Lalu departemen service atau jasa merupakan lingkaran. Itu ada gudang pemeliharaan. Nah, di mana di metode ini di setiap departemen service membagi biaya overhead-nya masing-masing ke departemen produksi tetapi tidak sama besarnya. Pada metode ini, seluruh BOP di departemen service akan dialokasikan ke departemen produksi tanpa memperhitungkan hubungan timbal balik dasar alokasi atau activity based bergantung pada dasar aktivitas masing-masing departemen service. Jadi di direct allocation method ini itu tidak memperhitungkan hubungan timbal balik atas departemen service. Jadi departemen service itu langsung mengalokasikan ke departemen produksi. Yang kedua, step allocation method. Nah, merupakan metode di mana biaya overhead yang terdapat pada departemen service harus dialokasikan ke departemen service lainnya, namun tidak terdapat hubungan timbal balik. Kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, jika departemen servis lebih dari 2, maka akuntan harus mengatur sedemikian rupa sesuai dengan serapan biaya di setiap departemen servis. Jadi di metode alokasi bertahap ini itu ada 2 kemungkinan, di mana bisa saja pada di gambar yang di kiri itu gudang itu mengalokasikan dulu ke departemen pemeliharaan. Setelah itu baru dialokasikan ke departemen produksi. Atau sebaliknya, seperti gambar yang di sebelah kanan,
di mana departemen pemeliharaan itu mengalokasikan dulu ke departemen servis lainnya, yaitu berupa departemen gudang. Namun kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Seperti itu ya. Jadi di sini ditekankan walaupun departemen servis itu memberikan atau mengalokasikan biaya overhead-nya ke departemen servis lainnya, tetapi tidak terdapat hubungan timbal balik. Yang ketiga, algebraic allocation method merupakan metode di mana biaya overhead yang terdapat di departemen servis akan dialokasikan ke departemen servis lainnya secara timbal balik atau resiprokal, baru kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Nah, kita lihat saja di gambar itu jelas ya bahwa departemen gudang dan departemen pemeliharaan itu dia saling timbal balik. Jadi dia saling mengalokasikan biaya overhead-nya secara timbal balik. Nah, setelah itu baru kemudian departemen gudang dan departemen pemeliharaan tersebut dia mengalokasikan biaya overhead-nya ke departemen produksi. Langkah selanjutnya, yang keenam, dalam perhitungan harga pokok produk berbasis volume, yaitu perhitungan tarif biaya overhead publik departemen. Nah, biaya departemen jasa setelah dialokasikan ke departemen produksi akan bersaldo nol. Setelah semua biaya departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi, langkah selanjutnya adalah membebankan biaya departemen produksi ke produk dengan menggunakan tarif biaya overhead berbasis unit. Banyaknya tarif overhead itu tergantung banyaknya departemen produksi. Jika terdapat 3 departemen produksi, akan ada 3 tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik per departemen dihitung dengan rumus anggaran BOP departemen produksi setelah alokasi biaya departemen jasa dibagi dasar pembebanan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan perhitungan di 3 metode sebelumnya, yaitu metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap, dengan metode algebraic. Lalu juga di dalam soalnya kita akan disuruh mencari tarif overhead pabrik serta jurnal yang ada dalam menjurnal biaya overhead pabrik. Contoh soal, PT Indomatex mengelola produk berdasarkan pesanan. Setiap pesanan diolah melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen Mixing, Departemen Assembling, dan Departemen Finishing, serta 2 departemen servis, yaitu Departemen Pemeliharaan dan Departemen Gudang. Dasar aktivitas untuk Departemen Pemeliharaan adalah jam pemeliharaan atau repair hours, dan untuk departemen gudang adalah luas square feet. Hasil data survei publik diberikan pada tabel berikut. Jadi dasar aktivitas untuk departemen itu merupakan cost driver untuk departemen pemeliharaan maupun departemen gudang, gitu ya. Di sini diketahui BOP budgetnya berapa, baik di departemen mixing, assembling, finishing, pemeliharaan maupun gudang. Juga ada BOP aktualnya juga diberikan datanya di kolom yang ketiga. Lalu kolom yang keempat itu cost driver dari departemen pemeliharaan. Lalu kolom yang kelima yaitu square feet merupakan cost driver untuk departemen gudang. Lalu setelahnya kolom yang keenam diberikan data normal capacity. Lalu kolom yang terakhir yang paling
ujung kanan itu diberikan data aktual activity. Nah, jadi dilihat sendiri ya berapa angkanya, dapat dilihat sendiri di tabel ini. Lalu diminta yang pertama, alokasi BOP atau biaya overhead pabrik, cost budget dengan metode A. Direct allocation method, B. Step allocation method, C. Algebraic allocation method. Yang kedua, tentukan tarif biaya overhead atau BOP rate dan overhead dibebankan atau BOP applied di setiap departemen produksi. Yang ketiga, buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat BOP applied, BOP aktual, dan jurnal menutup akun selisih BOP. Pada saat ini kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengalokasikan anggaran biaya overhead atau BOP dengan metode alokasi langsung. Nah, di sini dilihat bahwa BOP budget pada departemen mixing itu 1.800.000, lalu departemen assembling 1.600.000, lalu finishing 1.400.000. Nah, pada departemen service yang terdiri dari pemeliharaan dan gudang itu memiliki anggaran BOP-nya 400.000 dan 420.000. Nah, di mana di metode alokasi langsung ini itu biaya overhead pabrik anggaran itu tidak perlu dialokasikan ke departemen jasa lainnya, tetapi langsung dialokasikan ke departemen produksi. Nah, di mana diketahui bahwa departemen pemeliharaan yang merupakan departemen service atau jasa itu menggunakan cost driver berupa repair hour atau jam pemeliharaan untuk mengalokasikan departemen pemeliharaan ke departemen produksi. Lalu, begitu juga dengan departemen gudang itu menggunakan cost driver berupa square feet atau luas persegi untuk mengalokasikan departemen gudang ke departemen produksi. Jadi itu didapatkan di bagian tabel yang paling bawah. Jadi di sini dilihat untuk repair hour di masing-masing departemen, mixing, assembling, finishing, pemeliharaan, gudang. Lalu begitu juga dengan cost driver square feet itu juga ada untuk departemen mixing, assembling, finishing, pemeliharaan, dan gudang. Nah, karena di metode alokasi langsung ini itu di mana departemen service itu langsung mengalokasikan ke departemen produksi, maka yang digunakan cost driver-nya itu terdiri dari untuk departemen pemeliharaan dulu ya, itu 1.500 untuk mixing, lalu assembling 500, finishing 2.000. Totalnya itu 4.000. Nah, dari sinilah itu porsi untuk mengalokasikan departemen pemeliharaan ke departemen produksi. Nah, kita mulai saja ya. Ini alokasinya. Yang pertama, alokasi departemen pemeliharaan yaitu sebesar 400.000. Nah, yang A mixing itu didapatkan 1.500, itu didapatkan di tabel yang di bawah.
1.500 per 4.000 yang merupakan total dari repair hour untuk departemen produksi. Kali 400.000. Nah, jadi alokasi departemen pemeliharaan ke departemen mixing itu 150.000. Nah, untuk yang B, assembling itu 500 per 4.000 dikali 400.000, di mana alokasi departemen pemeliharaan ke departemen assembling itu sebesar 50.000. Nah, lalu C, alokasi departemen pemeliharaan ke finishing itu 2.000 per 4.000 dikali 400.000. Jadi alokasi departemen pemeliharaan ke departemen finishing itu 200.000. Nah, next. Yang kedua, alokasi departemen gudang ke departemen produksi, masing-masing departemen produksi. Nah, A, mixing itu dapatkan 1.300, itu didapatkan di tabel yang paling bawah. Itu menggunakan cost driver square feet itu 1.300 per 2.100. Itu didapatkan juga dari total square feet. Total square feet 2.100 dikali BOP budget dari departemen gudang yaitu 420.000. Jadi alokasi departemen gudang ke departemen mixing sebesar 260.000. Nah, lalu yang B, assembling itu 350 per 2.100 dikali 420.000. Jadi alokasi departemen gudang ke assembling itu 70.000. Lalu yang C, finishing, itu cost drivernya 450 per total dari cost drivernya 2.100 dikali 420.000. Jadi alokasi departemen gudang ke departemen finishing itu 90.000. Nah, setelah dilakukan alokasi semua departemen service ke masing-masing departemen produksi, lalu BOP budget itu dijumlahkan setelah alokasi. Nah, didapatkan departemen produksi yang berupa departemen mixing itu BOP budgetnya menjadi 2.210.000. Kalau beban assembling itu 1.720.000, lalu departemen finishing itu 1.690.000. Nah, jadi itu ya hasil dari anggaran BOP departemen service yang dialokasikan ke departemen produksi. Di slide ini kita langsung saja menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan tarif overhead atau BOP rate dan overhead dibebankan atau BOP applied setiap departemen produksi. Jadi di sini masih menggunakan BOP cost budget setelah dialokasikan itu menggunakan metode direct allocation dulu ya. Jadi ntar kita bahas satu-satu per metode gitu. Jadi yang dibahas pertama ini dulu metode direct allocation method. Nah, di mana kita ketahui bahwa tarif overhead atau BOP rate itu didapatkan dari anggaran BOP atau BOP budget setelah dialokasikan dari departemen jasa ke departemen produksi. Dibagi dengan dasar pembebanan. Nah, dasar pembebanan digunakan di sini menggunakan normal kapasitas. Nah, kita lihat dulu ya, untuk tarif BOP departemen mixing sama dengan BOP budget setelah dialokasi dibagi normal kapasitas. Nah, jadi 2.210.000 itu didapatkan di tabel sebelumnya yang ditebalkan tuh BOP budget setelah dialokasikan. Lalu dibagi dengan 5.000 jam kerja langsung sama dengan tarif BOP departemen mixing itu 442 JKL.
Lalu untuk BOP rate Departemen Assembling itu sama dengan 1.720.000, itu didapatkan juga di tabel sebelumnya, di slide sebelumnya, dibagi dengan 10.000 sama dengan 172. Lalu BOP rate Departemen Finishing sama dengan 1.690.000 dibagi 20.000 unit sama dengan 84,5 unit per unit. Nah, karena di pertanyaan kedua itu juga dimintakan BOP yang dibebankan di setiap departemen produksi, jadi BOP applied untuk departemen mixing itu didapatkan dari BOP rate departemen mixing dikali actual activity. Jadi kita dapatkan nih di yang pertama itu angkanya 442 jam kerja langsung dikali actual activity 4.900, itu didapatkan di tabel soal ya. Jadi hasilnya sama dengan 2.165.000. Lalu BOP applied untuk Departemen Assembling sama dengan 172 dikali 9.500 sama dengan 1.634.000. Lalu BOP applied untuk Departemen Finishing itu didapat dari 84,5 dikali dengan 21.000 unit sama dengan 1.774.500. Yang ketiga, buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat BOP applied, BOP aktual, dan jurnal menutup akun selisih BOP. Jadi, jurnal BOP aktual, seperti yang kita bahas di pertemuan yang kedua, didapatkan pasti jurnalnya itu BOP aktual pada nama akunnya apa, kayak gitu loh. Di kreditnya nama akunnya apa gitu. Karena di sini tidak dijelaskan jenis-jenis dari masing-masing beban, jadi disatukan saja. Jadi kredit itu jadi namanya any credit accounts. Jadi beberapa nama akun kayak gitu ya, akun kredit itu maksudnya. Jadi jurnal BOP aktual. Jadi kan kita ketahui bahwa saldo normal BOP aktual itu berada di debit kan. Nah, jadi jurnalnya BOP aktual Departemen Mixing itu 1.900.000. Nah, itu didapatkan dari soal angkanya ya. BOP lalu di debit juga ada BOP aktual Departemen Assembling, itu didapatkan angkanya juga dari soal 1.640.000. Lalu BOP aktual Departemen Finishing itu di debit juga, itu angkanya juga didapatkan di soal 1.620.000. Nah, karena BOP aktualnya itu nggak dijelasin seperti yang telah dijelaskan tadi, maka di kreditnya itu merupakan gabungan jadi beberapa jenis akun kredit. Jadi penjumlahan ya, semua BOP aktual di Departemen Mixing, Assembling, dan Finishing itu dijumlahkan, jadi hasilnya di kredit itu 5.160.000. Nah, jurnal BOP aktual itu telah selesai. Lalu yang kedua dia minta di soal jurnal mencatat BOP applied, pembebanan BOP applied gitu kan. Nah, jadi kan seperti yang tadi dibahas di pertemuan 2 juga, pembebanan BOP itu dia menggunakan BOP applied di sisi kredit, lalu di sisi debitnya itu persediaan barang dalam proses. Nah, karena di sini banyak departemen, makanya persediaan barang dalam proses dan BOP applied itu juga dibagi berdasarkan nama departemen. Jadi di sini di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses Departemen Mixing itu sebesar 2.165.000. Lalu juga persediaan barang dalam proses Departemen Assembling itu sebesar 1.634.000 di sisi debit. Lalu sisi debit yang ketiga yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Finishing itu 1.774.500. Nah, angkanya itu persediaan barang dalam proses itu harus sama dengan angka yang ada di BOP applied. Nah, lalu di sisi kredit kita ketahui bahwa BOP applied Departemen Mixing itu
sebesar 2.165.000. Nah, angkanya didapatkan dari slide sebelumnya, di mana awalnya kita mencari tarif BOP dulu, baru didapatkan BOP applied. Nah, BOP applied per masing-masing departemen itulah angkanya ya. Jadi departemen missing berapa angkanya di slide sebelumnya pasti 2.165.000. Nah, begitu juga di sisi kredit yang kedua yaitu BOP applied departemen assembling itu 1.634.000 itu didapatkan juga di slide sebelumnya. Lalu BOP applied departemen finishing itu 1.774.500 itu didapatkan juga di slide sebelumnya. Jadi di sini ditekankan lagi pembebanan BOP itu menggunakan BOP aktual yang dibebankan ke persediaan barang dalam proses. Jadi kita kan tadi telah membahas jurnal BOP aktual dan jurnal pembebanan BOP. Nah, permintaan yang ketiga selain menjurnal BOP aktual dan menjurnal pembebanan BOP itu juga diminta jurnal menutup akun selisih BOP. Nah, jadi jurnal penutup selisih BOP itu kan kita lihat nih di sini jurnal BOP aktual dan jurnal pembebanan BOP itu kan BOP aktual dan BOP applied-nya itu berbeda ya angkanya. Makanya terdapat selisih BOP masing-masing departemen. Nah, di sini kita lihat bahwa BOP applied itu saldo normalnya berada di sisi debit, di sisi kredit. Sehingga jika ditutup, maka dia berada di sisi debit. Nah, makanya di sini BOP applied masing-masing departemen itu ditutup di sisi debit. Jadi BOP applied departemen mixing itu 2.165.000. Lalu BOP applied departemen assembling 1.634.000. Lalu BOP applied departemen finishing 1.774.500. Nah, itu didapatkan di jurnal pembebanan BOP. Jadi awalnya dia di sisi kredit, itu ditutup di sisi debit gitu. Begitu juga BOP aktual itu saldo normalnya berada di sisi debit. Ketika ditutup, dia berada di sisi kredit. Nah, makanya BOP aktual departemen mixing itu sebesar 1.900.000. Lalu BOP aktual departemen assembling itu 1.640.000. Lalu BOP aktual departemen finishing itu 1.620.000. Nah, di mana kita ketahui di sini debit dan kredit masing-masing jurnal penutupan itu beda kan, sehingga terdapat selisihnya. Nah, kita masuk dulu. BOP applied departemen missing itu 2.165.000. Kita bandingkan di sisi kredit BOP aktual departemen missing 1.900.000. Nah, itu dimana kita ketahui BOP applied departemen missing lebih besar dibandingkan BOP aktualnya. Sehingga selisih BOP berada di sisi kredit untuk membalanskan antara BOP applied dan BOP aktual di departemen mixing. Jadi di sini ya ada selisih BOP departemen mixing 265.000. Nah, untuk BOP applied departemen assembling itu 1.634.000 itu di debit. Lalu di kreditnya itu ada BOP aktual departemen assembling 1.640.000. Nah, kita lihat di sini bahwa BOP applied itu lebih kecil dibandingkan BOP aktual departemen assembling. Sehingga selisih BOP untuk departemen assembling itu berada di sisi debit. Nah, selanjutnya BOP applied departemen finishing itu 1.774.500 itu di sisi debit. Lalu BOP aktualnya departemen finishing itu 1.620.000. Nah, kita lihat di sini bahwa BOP applied-nya itu lebih besar dibandingkan BOP aktualnya, sehingga terselisih BOP departemen finishing itu berada di sisi kredit untuk membalanskan keduanya. Ini ya, sisi BOP departemen finishing itu di sisi kredit 154.500.
Nah, langkah selanjutnya kita membuat penutupan masing-masing selisih. Nah, di mana diketahui selisih BOP Departemen Assembling itu berada di sisi debit awalnya. Dan Departemen Mixing, Departemen Finishing untuk selisih BOP-nya berada di sisi kredit. Ketika ditutup, itu merupakan kebalikannya. Jadi selisih BOP Departemen Mixing dan Departemen Finishing itu berada di sisi debit. Begitu juga dengan selisih BOP Departemen Assembling yang awalnya berada di sisi debit, ketika ditutup itu berada di sisi kredit. Jadi gini ya. Nah, ini ya, jadi kebalikannya. Nah, dilihat di sini bahwa selisih BOP Departemen Mixing 265.000, lalu selisih BOP Departemen Finishing itu 154.500, itu di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya, selisih BOP Departemen Assembly itu hanya 6.000. Jadi nggak balance ya. Sehingga untuk membalancekannya, kita karena di sisi debit lebih besar dibandingkan di sisi kredit, jadi untuk membalancekan berarti ada sesuatu di sisi kreditnya dong. Jadi di mana kita ketahui bahwa selisih BOP itu ditutup dengan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan berada di sisi kredit sebesar 265.000 ditambah 154.500 dikurangi dengan 6.000. Hasilnya 413.500. Gitu ya. Jadi pertanyaan 3 itu telah dijawab semuanya. Selanjutnya kita masuk ke mencari dengan metode bertahap di slide selanjutnya. Selanjutnya kita membahas terkait dengan metode alokasi bertahap. Nah, di mana kita ketahui bahwa metode alokasi bertahap ini, di mana BOP yang terdapat di Departemen Service itu harus dialokasikan ke Departemen Service lainnya, namun tidak terdapat hubungan timbal balik. Namun kemudian dialokasikan ke Departemen Produksi. Jadi langkah awal yang dilakukan itu dia harus mengalokasikan ke Departemen Service dulu, baru ke Departemen Produksi. Nah, di mana di sini kita mengambil asumsi Departemen Pemeliharaan yang mengalokasikan BOP-nya ke Departemen Gudang. Jadi di sini kita mengalokasikan ini ya. Jadi bisa saja nanti asumsinya Departemen Gudang yang mengalokasikan BOP ke Departemen Pemeliharaan. Tapi karena di sini saya mengambil asumsinya Departemen Pemeliharaan mengalokasikan BOP ke Departemen Gudang. Jadi caranya seperti ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa untuk mengalokasikan Departemen Service ke Departemen Produksi itu proporsinya itu menggunakan cost driver di masing-masing Departemen Service. Jadi di sini di tabel yang paling di atas kan ini merupakan cost driver di masing-masing Departemen Service. Untuk Departemen Pemeliharaan itu menggunakan cost driver per hour, lalu untuk Departemen Gudang itu menggunakan square feet. Jadi karena di sini diasumsikan Departemen Pemeliharaan mengalokasikan BOP ke Departemen Gudang, sehingga dalam yang digunakan cost drivernya itu untuk repair hours itu menggunakan cost driver mixing, assembling, finishing, dan gudang. Jadi dia hanya menggunakan cost driver yang digunakan untuk Departemen Mixing, Assembling, Finishing, dan gudang. Jadi totalnya 1.500 tambah 500 tambah 2.000 tambah 1.000 jadinya 5.000 untuk cost driver per hours. Begitu juga dengan square feet, karena
departemen gudang itu tidak mengalokasikan ke departemen pemeliharaan, jadi cost driver square feet itu hanya digunakan untuk departemen mixing, departemen assembling, dan departemen finishing. Jadi untuk cost driver pemeliharaan dan gudang itu dihapuskan. Jadi totalnya hanya 1.300 tambah 350 tambah 450 sama dengan 2.100. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap dalam mengalokasikan departemen servis ke departemen produksi. Nah, di mana kita ketahui dulu BOP budgetnya berapa, di departemen mixing 1.800.000, lalu assembling 1.600.000, lalu finishing 1.400.000, lalu departemen pemeliharaan itu 400.000, departemen gudang 420.000. Lalu langkah awalnya itu mengalokasikan BOP departemen pemeliharaan ke departemen gudang dulu. Jadi proporsinya kita lihat kan di tabel yang awal itu proporsinya ada gudang yang 1.000, cost drivernya gudang itu menggunakan repair hour-nya itu 1.000 per total 5.000 kali dengan BOP anggaran BOP dari beban pemeliharaan 400.000. Jadi hasilnya 80.000. Jadi alokasi BOP departemen pemeliharaan ke gudang itu sebesar 80.000. Jadi ditaruh di tabel yang gudang ya 80.000-nya. Nah, begitu juga untuk alokasi BOP departemen pemeliharaan ke departemen mixing itu kita lihat dulu proporsinya dari cost drivernya repair hour 1.500 per 5.000 yang bukan total dikali 400.000 sama dengan 120.000 itu berada di tabel yang mixing. Lalu juga alokasi BOP yang ketiga, alokasi BOP departemen pemeliharaan ke departemen assembling itu kita lihat cost driver repair hour-nya 500 per 5.000 dikali 400.000. Jadi hasilnya 40.000 di departemen assembling. Lalu selanjutnya alokasi departemen pemeliharaan BOP departemen pemeliharaan ke departemen finishing itu 2.000 per 5.000 dikali 400.000 jadinya 160.000 di tabel departemen finishing. Jadi penambahan ya. Selanjutnya langkah kedua, kita setelah BOP dialokasikan dari departemen pemeliharaan ke departemen gudang dan departemen produksi, selanjutnya kita mengalokasikan departemen gudang ke mengalokasikan BOP departemen gudang ke departemen produksi. Nah, jadi kan kita lihat di tabel gudang ya. Jadi BOP budgetnya 420.000. Lalu dia ditambahkan dengan alokasi BOP departemen pemeliharaan ke departemen gudang itu ada 80.000. Jadi totalnya itu ada 5.000 kan. Jadi anggaran BOP-nya bertambah. Jadi anggaran BOP gudang itu menjadi 5.000. Jadi 5.000 inilah yang akan dialokasikan ke masing-masing departemen produksi. Jadi yang pertama kita mengalokasikan BOP-nya dari departemen gudang ke departemen mixing itu menggunakan cost driver square feet. Jadi untuk mixing itu 1.300 per 2.100 kali 5.000-nya ya, kali 5.000 yang merupakan BOP budget 420.000 ditambah dengan alokasi BOP departemen pemeliharaan ke gudang 80.000 jadi 500.000. Jadi gitu ya. Jadi hasilnya alokasi BOP departemen gudang ke departemen mixing itu 309.524. Lalu yang kedua, alokasi departemen gudang ke departemen assembling itu 300. Dia menggunakan cost driver square feet assembling 350 per 2.100 dikali 5.000. Hasilnya 83.333. Itu berada di assembling. Tabel assembling. Lalu yang ke C itu finishing 450 per 2.100 dikali 500.000. Hasilnya jadi 107.143. Ya. Setelah itu
karena semua departemen servis itu telah dialokasikan ke departemen produksi. Jadi BOP-nya itu untuk BOP pemeliharaan maupun gudang jadi nol ya, karena telah dialokasikan ke departemen produksi. Jadi BOP budget setelah alokasi untuk departemen mixing itu 2.229.524, untuk departemen assembling 1.723.333, untuk finishing 1.667.143. Begitu ya. Nah, BOP budget setelah alokasi ini, angka-angkanya itu akan digunakan untuk mencari tarif BOP yang akan dibahas di slide selanjutnya. Kedua itu disuruh mencari tarif BOP dan BOP applied-nya. Nah, cara mencarinya sama seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di mana BOP rate departemen mixing itu sama dengan BOP budget setelah dialokasikan dibagi normal kapasitas. BOP budget setelah dialokasikan itu didapatkan angkanya 2.229.524 itu dari set sebelumnya yang setelah kita cari itu ya. Dibagi 5.000 normal kapasitas itu didapatkan dari soal angkanya 5.000 itu sama dengan 445,9048. Nah, selanjutnya tarif BOP untuk departemen assembly itu sama dengan hasil akhirnya aja ya. Kan cara mencarinya sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, jadi hasil akhirnya 172,33. Tarif BOP untuk departemen finishing hasil akhirnya 83,35 per unit. Lalu untuk mencari BOP applied departemen mixing itu sama dengan BOP rate kali actual activity. BOP rate didapatkan dari yang kita cari di atas tadi, itu 445,9 dikali 4.900 itu didapatkan actual activity-nya dari soal, hasilnya 2.184.934. Lalu BOP applied departemen assembling itu sama dengan 1.637.166. Lalu BOP applied untuk departemen finishing itu sama dengan 1.750.500. Jadi BOP applied ini yang akan kita jurnal untuk membebankan BOP. Di slide selanjutnya. Nah, itu pertanyaan yang ketiga, itu meminta untuk menjurnal BOP aktual, pembebanan BOP, dan selisih dari BOP. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya juga, di mana BOP aktual itu ada di saldo normalnya itu kan di sisi debit, sehingga kita menjurnal BOP aktualnya di sisi debit. BOP aktual departemen mixing itu 1.900.000, itu didapat dari soal yang angkanya. BOP aktual departemen assembling juga 1.640.000 itu didapat dari soal. Lalu BOP aktual departemen finishing 1.620.000 itu didapat di soal juga. Lalu di sisi kreditnya, any credit accounts 5.160.000. Nah, selanjutnya yang kedua, jurnal pembebanan BOP. Nah, diketahui juga dalam penjurnalan pembebanan BOP pasti di debit itu selalu persediaan barang dalam proses, kayak gitu ya. Jadi, di sisi debitnya, di sisi kreditnya, itu ada BOP applied yang merupakan saldo normalnya di sisi kredit. Nah, sehingga persediaan barang dalam proses departemen mixing itu 2.184.934. Lalu persediaan barang dalam proses departemen assembling 1.637.166. Lalu persediaan barang dalam proses departemen finishing 1.750.500. Nah, itu angkanya sama dengan yang di sisi kredit, BOP applied, departemen mixing, departemen assembling, dan departemen finishing, yang dimana angkanya didapatkan dari set sebelumnya, dimana kita mencari BOP applied-nya berapa. Lalu, dimana kita ketahui di sini bahwa BOP applied itu angkanya berbeda dengan BOP aktual, sehingga terdapat selisih dari BOP. Nah, kita selanjutnya menjurnal selisih BOP. Jurnal penutupan selisih BOP, di mana
seperti yang tadi bilang tadi bahwa BOP applet awalnya di sisi kredit, ditutup di sisi debit. Di sisi debit ya. Jadi sama angkanya itu seperti angkanya kita lihat di slide saja. Itu BOP appletnya berapa di masing-masing departemen. Lalu awalnya BOP aktual itu di sisi saldo normalnya di sisi debit. Ketika ditutup dia berada di sisi debit. Jadi BOP aktual masing-masing departemen produksi itu ditutup di sisi kredit. Jadi kita lihat ya angkanya. Dan setelah itu kan kita tahu bahwa dia berbeda. Kita bahas dulu untuk BOP applied, di mana departemen mixing itu angkanya lebih besar dibandingkan BOP aktual departemen mixing. Sehingga selisih BOP dari departemen mixing itu berada di kredit. Sebesar selisihnya 284.934. Lalu untuk BOP departemen assembling itu angkanya lebih kecil dibandingkan dengan BOP aktualnya, sehingga selisih BOP-nya berada di sisi debit. Ini ya, sebesar 2.834. Lalu begitu juga dengan BOP applet departemen finishing itu angkanya lebih besar dibandingkan dengan BOP aktualnya, sehingga selisih BOP berada di sisi kredit seharga 130.500. Nah, lalu kita tutuplah selisih BOP-nya. Jadi yang awalnya selisih BOP di debit jadi kredit, begitu juga yang di kredit menjadi debit. Jadi selisih BOP departemen mixing dan finishing yang berada di kredit awalnya ketika ditutup berada di debit. Ya. Begitu juga dengan selisih BOP departemen assembling yang awalnya di debit menjadi kredit. Nah, kita lihat bahwa terdapat tidak balance ya. Makanya kita tutup lagi ke harga pokok penjualan untuk membalancekannya sebesar 412.600. Selanjutnya kita membahas metode yang ketiga yaitu metode aljabar. Selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan dari 1C, yaitu alokasi BOP cost budget dengan metode algebraic allocation method. Nah, di mana kita ketahui bahwa metode algebraic ini merupakan biaya overhead yang terdapat di departemen service akan dialokasikan ke departemen service lainnya secara timbal balik, baru kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, departemen pemeliharaan itu harus mengalokasikan dulu ke gudang, baru nanti ke departemen produksi. Begitu juga dengan gudang itu harus mengalokasikan dulu BOP-nya ke departemen pemeliharaan baru ke departemen produksi. Nah, jadi cara kita mengalokasikannya kita harus mengetahui dulu porsi dari berapa sih yang harus dialokasikan. Nah, porsi yang harus digunakan yaitu menggunakan cost driver di masing-masing dari departemen jasa atau departemen service. Nah, untuk mengalokasikan BOP budget dari pemeliharaan ke departemen jasa maupun departemen jasa lainnya berupa departemen gudang dan departemen produksi itu menggunakan cost driver repair hour. Nah, di mana di sini diketahui bahwa repair hour untuk mixing itu 1.500, untuk assembling 500, untuk finishing 2.000, lalu untuk gudang 1.000. Nah, kenapa pemeliharaan dicoret? Jadi di sini pemeliharaan dicoret karena pemeliharaan itu kan merupakan cost driver dia. Jadi itu dicoret kayak gitu ya. Jadi karena totalnya ditotalkan repair hour masing-masing cost driver dari departemen itu ditotalkan mixing, assembling, finishing, dan gudang itu totalnya 5.000. Jadi untuk mencarinya kita harus membuat persenannya. Jadi untuk mixing itu persenannya
1.500 per totalnya 5.000 dikali 100%, jadi 30%. Begitu juga assembling didapatkan 10%, finishing 40%, lalu gudang 20%. Jadi total untuk mengalokasikan BOP applied, BOP anggaran BOP pemeliharaan ke jasa dan ke departemen jasa lainnya berupa gudang dan departemen servis itu masing-masing 100%. Jadi untuk proporsi missing 30%, assembling 10%, finishing 40%, gudang 20%. Nah, begitu juga untuk mengalokasikan BOP anggaran gudang, departemen gudang ke masing-masing departemen jasa dan departemen produksi, itu dia menggunakan cost driver square feet. Nah, di sini dilihat bahwa gudang juga dicoret ya, karena gudang itulah yang mengalokasikan ke masing-masing departemen, baik itu service maupun departemen jasa. Jadi di sini sama carinya persenannya. Untuk mixing itu kita cari 1.300 per 2.500 dikali 100%, jadi 52%. Nah, untuk assembling itu 14%, untuk finishing 18%, untuk pemeliharaan 16%. Jadi ntar totalnya itu 100%, kayak gitu. Nah, kan karena kita udah tahu persenannya berapa, jadi kita lihat di sini bahwa departemen pemeliharaan memberikan BOP budgetnya ke gudang sebesar 20%. Sehingga ketika kita menjadikan dia menjadi matematika, rumus matematika, jadi sama dengan gudang sama dengan BOP. Jadi BOP dari gudang itu, BOP budget gudang kan 420.000 ditambah 20% dari BOP pemeliharaan. Nah, selanjutnya departemen gudang memberikan ke departemen pemeliharaan sebesar 16%. Nah, jadi rumus matematikanya pemeliharaan sama dengan departemen BOP budget dari departemen gudang itu sendiri 400.000 ditambah dengan 16% dari BOP budget G itu gudang, kayak gitu ya. Jadi P itu pemeliharaan, G itu gudang. Jadi gitu ya. Jadi G sama dengan, jadi ada dua persamaan, G sama dengan 420.000 tambah 20% P, lalu P sama dengan 400.000 ditambah 16% G. Jadi itu kayak matematika biasa, jadi kita substitusikan lah, misalnya G sama dengan 420.000 ditambah 20% P kan, P sama dengan, kita tahu P sama dengan 400.000 dikali 16% G. Jadi kita dapatkan G-nya sama dengan, itu matematika biasa ya, G sama dengan, itu bisa dicari kayak pelajaran SMA biasa. Jadi hasilnya G dapat 500 G sama dengan 516.528,926. Kalau P itu didapatkan dari 482.644,628. Jadi ini kayak matematika biasa aja ya. Kan kita udah dapat rumus matematikanya, lalu disubstitusikan ke masing-masing. Jadi hasilnya ntar dapat. Jadi gudang BOP budget gudang itu menjadi 516.528. Nah, inilah yang akan dialokasikan kalau gudang ke departemen mixing, assembling, finishing, dan pemeliharaan. Nah, lalu untuk BOP budget pemeliharaan sebesar 482.644 itu akan dialokasikan, yang 482.644 ini akan dialokasikan ke departemen mixing, assembling, finishing, dan gudang. Gitu ya. Kita masuk ke tabelnya. Nah,
nih kita masuk. Nah, kita lihat dulu BOP budgetnya. Jadi mixing 1.800.000, assembling 1.600.000, finishing 1.400.000. Lalu pemeliharaan 400.000, gudang 420.000. Nah, jadi langkah pertama kita mengalokasikan departemen pemeliharaan BOP budgetnya ke departemen mixing. Jadi kita lihat di set sebelumnya bahwa departemen pemeliharaan ke departemen mixing itu porsinya 30%. Jadi 30% dikali dengan 482.644 itu didapatkan angkanya dari yang kita cari dari rumus matematika tadi. Jadi yang P-nya pasti 30% kali P-nya 482.644. Jadi mixingnya hasilnya 144.793. Lalu yang B assembling itu porsinya 10% didapatkan dikali 482.644 itu didapatkan 48.264. Lalu alokasi departemen pemeliharaan ke finishing itu didapatkan porsi 40% dari 482.644, jadi 193.057. Lalu alokasi departemen pemeliharaan ke departemen gudang itu mendapatkan porsi 20%, itu dapat 20%-nya diingatkan lagi itu didapat di slide sebelumnya dikali P-nya 482.644, hasilnya 96.528. Lalu yang kedua kita mengalokasikan departemen gudang ke masing-masing departemen service maupun departemen produksi. Jadi alokasi BOP departemen gudang ke departemen mixing itu porsinya 52% dikali 516.528, hasilnya 268.595. Lalu alokasi BOP budget departemen gudang ke assembling itu 14% kali 516.528. Nah, diingatkan lagi 516.528 itu didapatkan dari rumus matematika tadi yang berupa G ya, G-nya. Jadi didapatkan 72.314. Lalu alokasi BOP budget departemen gudang ke departemen finishing itu porsinya 18% dikali 516.528, jadi 92.975. Lalu alokasi BOP budget departemen gudang ke departemen pemeliharaan dapat 16% dikali 516.528, hasilnya 82.644. Nah, selanjutnya kan itu telah dialokasikan ya semuanya. Kita lihat di sini bahwa departemen servis baik pemeliharaan dan gudang itu hasilnya nanti BOP budget secara alokasi pasti 0. Jadi 0 ya semuanya. Jadi karena dia telah dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Jadi BOP budget setelah alokasi itu sebesar untuk departemen mixing 2.213.388, untuk assembling 1.720.578, lalu untuk finishing 1.686.33. Nah, di mana BOP budget setelah alokasi dengan metode algebraik ini itu akan digunakan juga untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang kedua itu membuat tarifnya dan BOP flat, lalu yang ketiga itu membuat jurnal-jurnalnya. Nah, untuk membuat tarif serta mencari BOP applied serta menjurnalnya itu sama langkahnya dengan dua pembahasan yang telah kita bahas tadi. Itu sama hasilnya, sama cara mencarinya, tetapi yang berbeda itu angka-angkanya. Jadi bisa dicari sendiri ya. Langkah yang ketujuh merupakan langkah terakhir dari perhitungan harga pokok produk berbasis volume, di mana perhitungan harga pokok dengan membebankan biaya sesungguhnya untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan dengan menggunakan tarif yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, harga pokok produk sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead.
Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.